Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5624. Melon besar yang mengejutkan. Namun, sebelum api neraka kehampaan yang dia ubah dapat membungkus Pomeng, tangan raksasa yang memegang langit telah terbentang melintasi kehampaan yang tak berujung. Langsung meraih api kehampaan yang dia ubah menjadi telapak tangannya. Api hampa yang dapat membakar segala sesuatu di dunia dan memiliki reputasi besar di dunia bawah bergetar hebat di bawah tangan raksasa ini, tetapi seolah-olah itu bukan apa-apa. Dan dengan mudah dihancurkan oleh energi dunia bawah mengerikan yang terkandung di tangan raksasa itu. Api Void, yang panjangnya 100 kaki dan berisi api yang tak ada habisnya, langsung terjepit dan meledak di tempat dan pecah berkeping-keping dalam sekejap. Api berkobar dan menyebar ke dunia sekitar, berhamburan ke beberapa pembudidaya hantu yang kuat, yang sedang mengepung Mengpo di dekatnya. Tiba-tiba, jeritan mulai terdengar satu demi satu. Ah! Dalam sekejap mata, ratusan pembudidaya hantu yang kuat musnah menjadi abu di bawah api yang hancur, atau meninggalkan tumpukan mayat yang hangus dan dimutilasi yang jatuh ke dalam kehampaan. Para pembudidaya hantu kuat yang tersisa semuanya tampak ketakutan dan mundur dengan gila. Berbisik. Pada saat yang sama, api hitam legam yang memercik ke seluruh langit dengan cepat mengembun menjadi sosok di kejauhan. Kaisar api hitam yang malu memuntahkan darah dan mengangkat kepalanya ketakutan. Kaisar Agung. Pomeng akhirnya terbangun dan mendongak dengan wajah terkejut. Saya melihat sosok agung turun dari langit di atas langit yang luas, dengan keagungan mendominasi yang menakutkan dan tak melonjak di sekitarnya, seperti dewa. Menatap semua pria kuat yang hadir dengan mata dingin. Itu adalah aula ke-10 Kaisar Yama yang datang dengan gila-gilaan dari Gunung Huangquan. Di bawahnya, banyak jiwa pembudidaya hantu yang kuat gemetar, dan hati mereka berada di bawah tekanan yang luar biasa. Kaisar Agung bisa menahan tekanan mengerikan dari puncak. Kaisar seperti Kaisar Aula ke-10. Sama seperti seekor semut yang memandang naga dewa, yang hanya ada kemungkinan untuk menyerah. Bang bang bang. Belum lagi para pembudidaya hantu biasa ini, bahkan Kaisar kuno seperti Kaisar Api Hitam gemetar di dalam hati mereka saat ini, dengan perasaan takjub yang menakutkan. Sebelumnya, ketika Kaisar Netherworld meraihnya dengan tangan besarnya, dia hampir mendapat ilusi mengerikan bahwa tangan itu akan meledak di tempat Dotland sebelumnya. Adik ketiga. Kaisar Netherworld tiba-tiba merasakan sakit di jantungnya, dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul darinya, hatiku tiba-tiba bangkit. Pada saat ini, di langit yang jauh, aura menakutkan para kaisar datang satu demi satu, dan mereka dengan cepat turun ke medan perang. Mereka melihat segala sesuatu di medan perang, dan hati semua orang terguncang. Siapapun yang berani menyentuh istana ke-10ku, kalian semua akan mati. Raungan keluar dari mulut Kaisar Yama dari istana ke-10. Dak jauh dari sana. Tidak bagus satu. Seluruh tubuh Kaisar Api Hitam tertutup es dan hatinya terasa dingin, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Kaisar Aula ke-10 Yama turun, dia pasti akan membunuh. Perisai api gelap bangkit satu. Kaisar Api Hitam meraung dengan marah, dan dengan mengaktifkan api kelahiran di tubuhnya, membentuk perisai api hitam yang menakutkan di depannya, berubah menjadi pintu penjaga. Perisai itu menjadi rapuh seperti kertas, meledak dan runtuh. Tidak hanya itu, setelah hantu hitam merobek perisai api raksasa, ia masih memiliki sisa kekuatan yang besar dan melilit Kaisar Api Hitam. Mencoba untuk menghancurkan dan mencekiknya secara langsung. Tuan Api Hitam. Di kejauhan,
Tak terhitung banyaknya penggarap hantu kuat yang meneriakkan ketakutan, dengan keputusasaan di wajah mereka. Sekuat Kaisar Api Hitam, mereka sangat rentan di bawah serangan Kaisar Istana Neraka ke-10, jika Kaisar Istana Neraka ke-10 mengincar mereka. Apakah mereka masih memiliki harapan untuk bertahan hidup? Tuan Yama dari Istana ke-10, ada yang ingin saya katakan. Kaisar Api Hitam mencoba yang terbaik untuk menahan pencekikan hantu hitam yang ditunjukkan oleh Yama dari Istana ke-10. Pada saat ini, tekanan Kaisar tertinggi seperti gunung turun dari langit dan mengukur Kaisar Api Hitam yang disinai hantu hitam. Panggilan. Gunung hitam bergetar hebat dan gunung hitam pantom terpesona dan tiba-tiba ditekan. Hebat, Kaisar Agung 1. Kaisar Api Hitam mengangkat kepalanya dengan penuh semangat, wajahnya tidak berdarah, dan dia tampak seperti selamat dari bencana. Dia memandang Kaisar Neraka Aula ke-10 dengan dingin. Kaisar Dunia Bawah 5 gununglah yang mengikuti Kaisar Aula Neraka ke-10. Aula ke-10, kamu datang dan ambillah. Membunuh bawahan Kaisar agak berlebihan, kan? Kaisar Dunia Bawah 5 gunung sedikit mengernyit dan menatap dingin ke 10 istana Kaisar Neraka. Astaga! Mengikuti di belakang Kaisar Dunia Bawah 5 gunung adalah Kaisar kuno yang tak terhitung banyaknya yang mengikuti mereka dari Gunung Huangquan. Apa yang terjadi? Kapan Kaisar Api Hitam menjadi bawahan Kaisar Wu Yueming? Dan mengapa Po Meng terlibat dengan bawahan Kaisar Wu Yueming di sini? Suara. Diskusi terus bergema di dunia, dan banyak kaisar besar tiba-tiba terkejut, pantas saja Kaisar Aula ke-10 Yama dan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung begitu ingin kembali dari Gunung Huangquan, ternyata peristiwa sebesar itu terjadi di sarang mereka sendiri. Ini membuat semua orang gelisah. Sayangnya, dari 4 kaisar besar dunia bawah, sekarang hanya Kaisar Dunia Bawah 5 gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama yang tersisa. Jika mereka berdua mulai bertengkar lagi, maka keseluruhannya besok akan terbalik. Sar kuno menghilang. Ibu kota kekaisaran tersembunyi di dalam kehampaan, menatap tempat ini jelas merupakan peristiwa besar yang berhubungan dengan masa depan seluruh dunia bawah. Kaisar Aula ke-10 memandang Kaisar Dunia Bawah 5 gunung dengan mata dingin, berlebihan. Seharusnya kamu yang mengatakan itu terlalu berlebihan, Kaisar Dunia Bawah Wu Yue. Kamu memanfaatkan kesempatan ketika aku dan kamu pergi ke Gunung Huangquan untuk mengirim orang-orang untuk secara paksa masuk ke pegunungan Shenluo kita. Yan Yu, serang diam-diam ke kota Fengdu, pemenggalan kepala Kaisar Yan Mo. Sekarang, bahkan Meng Po ingin membunuhnya. Kaisar Wu Yueming, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan bekerja sama dengan Abais Klan. Terima kasih kepada Meng Po karena telah melihatnya. Konspirasi Anda, jika tidak, saya khawatir saya akan tetap berada dalam kegelapan oleh Anda. Seluruh tubuh Kaisar Yama dari Aula ke-10 meletus dengan niat membunuh yang mengerikan dan tak ada habisnya, dan amarahnya mencapai langit. Apa? Kaisar Ming 5 gunung berkolusi dengan klan Abais untuk membunuh Kaisar Iblis Yama di bawah istana ke-10 Kaisar Yama. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah kata-kata Kaisar Yama dari istana ke-10 jatuh, Kaisar Dunia Bawah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya semuanya terkejut dan tercengang. Ini, melon raksasa yang mengejutkan. Wajah Kaisar Wu Yueming tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan dia berteriak dengan marah, Kaisar Aula ke-10 Yama, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Kapan saya bekerja sama dengan klan Abais dan membunuh bawahan Kaisar Yama? Hahaha, Wu Yue, kamu masih berani berdalih sekarang. Istana ke-10 Kaisar Yan menengadah ke langit dan tertawa, lalu tiba-tiba menatap Po Meng dan berkata dengan tegas. Kakak ketiga, ceritakan semua yang kamu tahu. Bukan hanya aku kaisar ada di sini hari ini, tetapi ada juga banyak kaisar hebat dari dunia bawahku. Hari ini aku akan membiarkan kalian semua melihat dengan jelas wajah sebenarnya Kaisar Dunia Bawah 5 gunung. Ya,
Luka Pomeng telah stabil saat ini, dia menatap Kaisar Wu Yueming dengan mata dingin, dan kemudian mulai menceritakan, dari apa yang terjadi di kota Fengdu, hingga pelacakannya ke Gunung Hun Yue. Hingga dikejar oleh Kaisar Bayangan, dan akhirnya hampir kisah kematiannya diceritakan persis seperti apa adanya. 5 gunung, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Kaisar Yama dari Istana ke-10 berkata dengan marah. Ledakan. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Setelah mendengar cerita Pomeng, banyak kaisar dunia bawah yang bersembunyi di kegelapan juga terkejut. Karena semua yang dikatakan Meng Po terlalu menakutkan. Jika kaisar dunia bawah 5 gunung benar-benar berkolusi dengan klan Abais, maka seluruh dunia bawah mungkin akan berada di peti mati dengan satu kaki. Perlu dicatat bahwa sekarang hanya ada 2-4 kaisar besar yang tersisa di dunia bawah. Kaisar dunia bawah 5 gunung dan Kaisar Yama Istana ke-10, jika Kaisar dunia bawah 5 gunung berkolusi dengan klan Abais, dalam jangka panjang. Seluruh dunia bawah akan jatuh ke tangan klan Abais, dan mereka semua akan menjadi budak Abais. Sungguh hal yang buruk. Kaisar dunia bawah 5 gunung, apakah yang dikatakan Pomeng benar? Di kejauhan, sebuah suara datang dari kehampaan, kuno dan agung, itu adalah seorang kaisar tua dari dunia bawah, dia tidak bisa tidak bertanya. Karena masalah ini terlalu penting dan berkaitan dengan masa depan dunia bawah. Kamu meludahkan darah. Kaisar dunia bawah 5 gunung berkata dengan marah, semuanya, siapakah saya, 5 gunung? Saya mengabdikan seluruh hidup saya untuk dunia bawah, bagaimana saya bisa bekerja sama dengan jurang maut? Kamu masih berani berdalih. Kaisar Istana ke-10 Yama maju selangkah, seluruh tubuhnya mendidih karena niat membunuh. Aula ke-10, harap tenang, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Kaisar Wu Yueming berkata dengan marah. Pertama-tama, saya tidak pernah mengirim siapapun ke kota Fengdu Anda untuk membunuh Kaisar Yama. Kedua, semua yang dilihat Meng Po, dan sangat mungkin dia disesatkan. Misalnya, dia mengatakan bahwa dia sedang diburu oleh Kaisar Bayangan, dan ada anggota klan Abais yang kuat yang tersembunyi di dalam Kaisar Bayangan. Maaf, di mana Kaisar Bayangan sekarang? Saya tidak pernah bekerja sama dengan Kaisar Bayangan. Pasti ada kesalahpahaman dalam semua ini. Salah paham. Kaisar Yan dari Istana ke-10 berkata dengan marah, Meng Po berkata bahwa dia melihat Kaisar Bayangan berjalan keluar dari Gunung Jiwamu dengan matanya sendiri. Kaisar Bayangan bahkan bekerja sama dengan Kaisar Api Hitam untuk menangani Pomeng sebelumnya. Bagaimana kamu bisa berdalih? Hei Yan, apa yang terjadi? Kaisar Wu Yueming tiba-tiba menoleh untuk melihat Kaisar Api Hitam, bagaimana kamu bisa bergabung dengan Kaisar Bayangan? Ini, Kaisar Api Hitam terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, Kaisar, bawahanku telah duduk di wilayah itu sebelumnya. Kemudian, aku bergegas setelah melihat sesuatu bergerak ke sini. Aku memang bertemu dengan Kaisar Bayangan. Itu adalah Kaisar Bayangan dan bawahannya mengatakan bahwa Pomeng, yang berada di bawah komando Kaisar Yan dari 10 istana, menyelinap ke wilayahmu dan berperilaku buruk padamu. Jadi aku bergabung dengannya untuk menangani Pomeng. Apa, lalu bukankah Kaisar Bayangan, bawahanmu? Kaisar Black Flame tampak membosankan. Tentu saja tidak. Kaisar Wu Yueming berkata dengan marah, Kaisar Bayangan adalah presiden dari organisasi pembunuh dunia bawah, Asosiasi Burung Hantu-Hantu. Dia telah mengunjungi saya, bukan hanya saya, tetapi juga keempat Kaisar Agung. Pemimpin pembunuh berada di bawah komandoku. Aku adalah salah satu dari 4 Kaisar besar, mengapa aku perlu mengembangkan organisasi pembunuh? Konyol 1. Ini. Kaisar Api Hitam tertegun, dan buru-buru berlutut dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras, Kaisar, bawahanku bodoh. Mereka ditipu oleh Kaisar Bayangan dan percaya itu benar. Mohon maafkan aku. Di hadapan semua orang,
Kaisar Api Hitam menamparkan dirinya sendiri dengan gila-gilaan, membuat semua orang tercengang. Aula ke-10, kamu juga telah melihat bahwa orang-orangku sama sekali tidak mengenal Kaisar Bayangan. Mereka hanya ditipu olehnya. Ini juga salahmu bahwa Pomeng, bawahanmu, masuk ke wilayahku tanpa izin dan menyebabkan kesalahpahaman. Ekspresi Kaisar Wu Yueming, kata Ugan. Mata Pomeng membelalak. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.